teman dunia, ingin tahu seputar keunikan-keunikan yang ada di dunia kita ini? Bukan rahasia lagi, jika Indonesia negara kepulauan dengan beragam budaya, banyak wilayah yang terkenal dengan mistisnya. Tapi, apakah kalian tahu kalau di Indonesia ada daerah yang dikenal dengan sebutan kota jin? Bahkan, ada yang menyebut istana makhluk gaib. Kali ini kita akan membahas 3 kota yang disinyalir berpenghuni makhluk astral. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya guys, untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kita bisa berbagi pengetahuan tentang fakta-fakta unik lainnya. Wentira, Sulawesi Tengah. Kota modern, milik makhluk halus ini terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Letaknya berada tepat di tengah kebun kopi. Bagi masyarakat Sulawesi, pengalaman mistis di kota ini bukan hal baru. Konon, Wentira merupakan kerajaan jin terbesar. Itulah kenapa kota ini dipercaya memiliki 7 panglima perang yang mampu menutupi seluruh kepulauan di Indonesia. Berdasarkan cerita, sosok makhluk astral itu mulai bisa dirasakan saat memasuki tugu berwarna kuning yang dipercaya masyarakat sebagai jalan utama menuju kota gaib. Konon, Wentira merupakan wilayah kota tempat berkumpulnya para jin. Menurut pernyataan dari beberapa paranormal, tak sampai di situ saja, kehidupan di Wentira disebut-sebut sangatlah modern dan lebih canggih daripada kota-kota yang ada di luar negeri. Bak kerajaan dengan bangunan yang dilapisi emas. Manusia di kota ini tidak seperti pada umumnya. Pasalnya, mereka tidak mempunyai garis tengah di bibir. Menurut kesaksian warga setempat, ada seseorang sales yang sedang mengantarkan mobil pesanan seorang klien. Ia membawakan mobil BMW i-Series berwarna kuning sesuai dengan alamat tujuan Wentira. Ketika sampai di sana, salesman tersebut keheranan karena hanya ada kebun dan pepohonan. Berikutnya, diberitakan bahwa sosok gadis bernama Linvita Puspita yang memutuskan menikah dengan penghuni Wentira. Mahasiswi STI Palu ini sempat berpamitan bahwa ia akan menikah dengan pemuda asal Wentira. Ia meminta kedua orang tuanya agar selalu mengadakan doa tahlil karena ia tidak akan bisa kembali pulang dari kota Wentira. Menurut cerita dari salah satu warga setempat, gadis itu memang tak pernah pulang, bahkan jejaknya pun juga sulit ditemukan, seperti lenyap begitu saja. Saranjana, Kalimantan Selatan. Saranjana merupakan kota gaib di Kalimantan Selatan. Tidak seorang pun mengetahui secara pasti keberadaan kota tersebut. Namun satu yang pasti, Saranjana berada di Pulau Halimun atau sering disebut Pulau Laut Kabupaten Kota Baru. Beberapa kisah menceritakan, Saranjana adalah daerah yang sangat modern dengan jalan besar, rumah-rumah mewah, dilengkapi tingginya pagar-pagar rumah penduduk Saranjana. Penghuninya pun berwajah cantik dan tampan. Buah-buahan juga tumbuh subur dan besar-besar, tidak seperti buah pada umumnya. Pernah suatu ketika di tahun 1980, pemerintah setempat dikejutkan oleh kedatangan alat-alat berat dari Jakarta. Alat-alat tersebut sangat mahal dan dipesan oleh seseorang dengan mencantumkan alamat kota Saranjana dan sudah dibayar lunas. Sayangnya, kota Saranjana secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Ada juga cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesannya. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru, namun begitu merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, mendadak sepi. Katanya disebut-sebut penumpang itu adalah orang-orang dari kota Saranjana. Cerita lainnya ada dari konser ada band, grup musik sekelas ada band juga pernah mengalami pengalaman yang bikin merinding, manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Diyakini jika itu adalah Saranjana. Kejadian bikin merinding itu terjadi di tahun 2005. Tiket yang terjual sekitar 7.000 hingga 8.000, namun saat konser berlangsung, jumlah penontonnya justru mencapai 14.000. Bila lazimnya penonton konser ramai dan terkadang berteriak antusias, tetapi mereka justru diam, dingin dan aneh.
Lalu di tengah-tengah konser, panitia meminta agar para penonton bergeser ke sisi kiri. Padahal, awak band justru melihat kalau di sisi kiri sudah dipenuhi orang-orang. Saat konser selesai, para penonton meninggalkan venue dengan begitu cepat, padahal akses keluar hanya ada satu pintu. Meskipun janggal, tetapi ada band bisa menjalani konser itu dengan baik. Merinding dengarnya ya guys. Padang 12, Kalimantan Barat. Padang 12 sebutannya karena luas daerahnya 12 km persegi. Letaknya di lahan kosong yang dipenuhi pasir dan dikelilingi pohon pinus. Kota ini letaknya berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Berdasarkan cerita, para penghuni tak kasat mata di Padang 12 sering muncul dan berinteraksi dengan penduduk. Kunyit yang dapat berubah jadi emas menjadi media interaksi. Konon, hanya orang berhati bersihlah yang ditemui penghuni Padang 12. Bagi mereka yang pernah melihat kota itu, wilayahnya tampak lebih bersih dan indah dibanding negara maju yang ada di belahan bumi manapun. Rumah mewah dan kendaraan seperti mobil Ferrari dan Rolls-Royce atau motor Harley Davidson menjadi pemandangan yang biasa melintas di kota tersebut. Bahkan pesawat pribadi maupun kapal pesiar juga dimiliki penduduknya. Masyarakat Ketapang mempercayai bahwa orang kebenaran atau juga biasa disebut orang limun adalah golongan manusia suci yang jujur dan taat beribadah. Namun tidak sedikit pula yang beranggapan mereka adalah sekelompok jin yang sudah ribuan tahun menempati wilayah tersebut. Pernah suatu waktu ada seorang warga bertemu dengan nenek-nenek pada malam hari di sekitar pasar Ketapang. Si nenek tersebut minta diantar pulang. Namun, ketika sampai di dekat kawasan Padang 12, si nenek yang dibonceng sudah hilang. Orang itu ikhlas menolong nenek tersebut, jadi ketika sampai di rumah si pengendara motor itu terkejut ada sepotong kunyit emas. Ada juga cerita menarik yang hingga kini sudah tersebar di Ketapang, yaitu mengenai artis Raja Dangdut Haji Rhoma Irama yang konon pernah diundang untuk menyanyi di Padang 12. Raja Dangdut itu mengaku sudah 2 kali manggung di Ketapang. Tapi hampir seluruh warga Ketapang menyebut Haji Rhoma Irama baru pertama kali manggung di Ketapang. Cerita dari Bang Haji Rhoma itu mengherankan. Katanya kota Ketapang yang saat dia manggung pertama kali sangat megah, bersih, indah seperti kota masa depan tapi sekarang berubah. Alhasil warga setempat mempercayai bahwa Bang Haji Rhoma pernah manggung di kota Padang 12. Wallahu alam, kisah dari mulut ke mulut ini merupakan mitos yang berkembang di masyarakat namun belum bisa dibuktikan. Namun, mau tidak mau, percaya atau tidak di dunia ini selalu ada hal-hal yang gaib yang tak kasat mata kita. Nah itu dia beberapa kota gaib yang ada di tanah air. Semoga kita lebih giat beribadah agar bisa mencapai surga yang jauh lebih indah dari yang diceritakan di bumi ini ya sobat. Amin. Sampai ketemu lagi ya guys. Thanks for watching. Dukung terus channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, comment and share ke teman-temanmu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video-video unik selanjutnya. Bye bye guys. Jangan lupa ya subscribe itu gratis.